warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Rianto dan rekan saya Muhammad Endang Zakaria. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil proyek yang berjudul Proyeksi UMK Jawa Barat tahun 2027 berbasis integrasi Big Data dan analisis sentimen platform YouTube. Fokus riset ini adalah untuk melihat sejauh mana aspirasi digital masyarakat dapat diintegrasikan dengan data ekonomi dalam memproyeksikan kebijakan upah. Sekarang mari kita lihat poin-poin latar belakang yang mendasari analisis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Endang Zakaria dengan NIM 312310140. Saya akan membahas pembahasan yang pertama, di mana di sini ada latar belakang laporan ini dibuat. Laporan ini dibuat atau proyek ini dibuat berdasarkan kondisi selama ini, di mana formulasi upah minimum atau UMK selama ini bersifat teknokratis statis yang hanya mengandalkan data ekonomi makro konvensional yang menghasilkan masalah, yaitu kenaikan upah administratif seringkali tidak sebanding dengan eskalasi biaya kebutuhan pokok di lapangan. Maka diperlukan solusi big data, yaitu diperlukan pendekatan yang menggabungkan data resmi BPS dengan data sosiologis dari media digital atau aspirasi publik untuk proyeksi yang lebih holistik. Selanjutnya ada tujuan yang pertama, yaitu membangun sistem pendukung keputusan berbasis dashboard yang mampu memproyeksikan angka UMK Jawa Barat tahun 2027 secara independen. Yang kedua, metrik kepuasan yang bertujuan mengolah data teks tidak terstruktur menjadi metrik sentimen guna memberikan rekomendasi kebijakan yang sensitif terhadap kondisi sosial. Selanjutnya ada alur kerja atau siklus data science. Yang pertama yaitu infrastruktur, di mana menggunakan ekosistem Apache Spark untuk pemrosesan data skala besar. Yang kedua, data ingestion, yang mengambil data dari API YouTube atau sentimen dan data BPS, ekonomi, PDRB, dan inflasi. Lalu ada data cleaning, di mana menggunakan teknik NLP, yaitu Natural Language Processing, untuk membersihkan komentar. Lalu menggunakan modeling, yang menggunakan regresi linear untuk proyeksi numerik. Dan yang terakhir adalah visualisasi, yang mengimplementasi antarmuka menggunakan Streamlit. Selanjutnya ada diagram alur proyek, di mana sumber data berdasarkan data resmi BPS, numerik dan struktur, dan komentar YouTube API, teks dan tidak terstruktur, di mana disusun dengan infrastruktur Apache Spark Processing, menggunakan modeling linear regression dan NLP processing, cleaning dan sentiment analysis berdasarkan proyeksi nominal UMK 2027 dan indeks kepuasan dan profil isu, yang menghasilkan visualisasi dashboard Streamlit Executive Interface, di mana menghasilkan 3 visualisasi, yaitu yang pertama peta spasial, yang kedua radar chart sentimen, dan yang ketiga tabel data prediksi. Baik, pertama di sini saya sudah menghubungkan ke Drive untuk membaca data-data yang akan diolah pada proyek kali ini. Di sini sudah terbaca ada 7 file yang akan digunakan dalam proyek ini.
Kemudian kita masuk ke aspek teknis di Google Colab. Pertama, kami membangun Spark Session untuk efisiensi pengolahan data besar. Kami menggunakan library Google Colabs Client untuk melakukan scraping dan hasilnya adalah 570 komentar terkait isu upah di Jawa Barat secara real time. Di bagian ini, kami melakukan natural language processing menggunakan library atau regular expression. Kami membersihkan teks dan simbol maupun angka. Kami juga menerapkan stop word removal yang ketat untuk membuang kata-kata imbuhan yang tidak penting agar inti aspirasi masyarakat seperti kata upah, buruh, dan layak menonjol dalam analisis. Hasil terlihat pada word cloud ini. Visualisasi ini mempresentasikan dominasi keresahan publik terhadap kelayakan upah yang menjadi bukti sosiologis kuat dalam model kami. Selanjutnya, kami mengintegrasikan skor sentimen publik sebesar 0,6491 dengan data ekonomi makro menggunakan algoritma linear regression. Proses ini menghasilkan proyeksi kenaikan UMK rata-rata sebesar 5,37% untuk tahun 2027. Inilah hasil akhir proyek kami berupa dashboard berbasis web yang dibangun dengan Streamlit. Untuk aspek deployment, kami menggunakan PyRock sebagai tunneling service agar dashboard di server lokal Colab dapat diakses melalui URL publik. Nah, ini adalah link yang dihasilkan. Kita coba akses. Nah, ini linknya. Sebagai catatan bahwa link ini bersifat sementara dan bergantung pada runtime Google Colab. Jika sesi Colab-nya ditutup, maka akses publik ini akan terputus karena server berhenti beroperasi. Pada dashboard ini kita dapat melihat sebaran dan komparasi upah per kabupaten kota di Jawa Barat. Sebagai contoh, Kota Bekasi mengalami kenaikan 5,88% atau sekitar 352.000 dari upah tahun 2026. Kemudian pada menu analisis sentimen di sini dapat dilihat top keyword yang muncul serta distribusi skornya. Pada proyek tadi, sumber data yang digunakan adalah rekonsiliasi UMSK pada channel Kang Deddy Mulyadi, kemudian respon demonstrasi buruh pada channel Kompas TV. Tahapan pemeriksaan teks, yang pertama ada cleaning dan normalization,
menghapus karakter non-teks dan menyeragamkan format kata. Kemudian stop word removal and streaming, membuang kata hubung dan mencari kata dasar untuk menonjolkan inti keluhan. Kemudian yang ketiga ada sentiment scoring, pengkategorian emosi publik, positif, netral, atau negatif terhadap isu kenaikan upah. Hasil analisis didapatkan 570 sampel komentar dari video terkait polemik upah. Hasilnya didominasi kategori netral 90%, positif 7,89% dan negatif 2,11%. Isu utama di masyarakat yaitu kelayakan upah 19,65%, tuntutan keadilan 12,11% dan optimisme ekonomi 11,05%. Untuk skor sentimen rata-rata 0,6491 menunjukkan stabilitas sosial yang mendukung kenaikan upah moderat. Untuk model prediktif machine learning, algoritma yang digunakan adalah regresi linear dengan minimalisasi kuadrat terkecil. Variabel kontrolnya yaitu tren historis UMK tahun 2021 sampai 2026, kemudian ada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Temuan utamanya, rata-rata kenaikan UMK se-Jawa Barat untuk tahun 2027 diproyeksikan sebesar 5,37%. Kesimpulan pada proyek ini yang pertama memberikan data proyeksi yang objektif bagi pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai early warning system, integrasi sentimen media sosial berfungsi mendeteksi potensi resistensi sosial terhadap kebijakan upah. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan menggunakan deep learning LSTM untuk data deret waktu yang lebih akurat di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.